wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya. Begitu banyak nikmatnya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan suatu perintah, yaitu menjalankan sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara bersamaan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke muka bumi ini untuk menerangkan kepada kita bagaimana kita cara menggapai ridha Allah, dan dengan ridha Allah itu Allah gambarkan dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Begitu juga sebaliknya, beliau diutus ke muka bumi ini untuk menerangkan kepada kita bahwa kita harus menjauhi seluruh larangan Allah atau seluruh murka Allah. Yang murka Allah itu Allah gambarkan dalam nerakanya yang penuh dengan siksa. Sebelum itu, pripun kabari Bapak Ibu sedaya? Sehat? Alhamdulillah. Patut kita syukuri karena salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua adalah nikmat sehat. Berapa banyak orang yang melalaikan nikmat sehat tersebut? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dari manusia itu tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Jadi banyak yang muda-muda itu punya nikmat sehat tapi tidak punya nikmat sempat, karena tidak sempat mengejar akhiratnya karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Begitu pula dengan yang tua, diberi nikmat sempat, banyak nikmat sempatnya tapi nikmat sehatnya kurang. Begitulah kehidupan di dunia. Maka dari itu, kita selaku hamba Allah yang beriman, kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Karena seperti kalam Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kepada Allah maksudnya, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan jikalau hamba atau orang itu kufur kepada nikmat Allah, maka adab Allah sangatlah pedih. Berbicara tentang dosa, kita semua, kita manusia tidak akan luput dari yang namanya dosa, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil. Cara menghapus dosa yaitu dengan cara beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam ini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang dimana ada 3 amalan atau 3 cara yang dengan amalan tersebut Allah menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i alal makarih
wa kasratul khuta'i ilal masajid wa intidarus shalah ba'das shalah fadzalikumur ribat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut Allah akan menghapus dosa kita, wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat. Maka para sahabat pun menjawab, qalu bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, isbagul wudu'i alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan yang tidak disukai. Maksudnya di sini adalah menyempurnakan wudu di saat kita mendapatkan solusi, tidak mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan buat kita, entah itu dalam keadaan dingin ataupun dalam keadaan sakit. Jadi kita harus menyempurnakan wudu karena itu adalah termasuk salah satu amalan yang Allah akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Contohnya di waktu subuh. Karena waktu subuh adalah terlalu dingin, maka mau tidak mau kita sebagai umat Islam harus menyempurnakan wudhu kita. Karena wudhu tersebut sangatlah istimewa. Kelak di hari kiamat, wudhu adalah yang membedakan mana umatnya Rasulullah dan mana umat terdahulu. Maka yang waktu hidup, waktu sehatnya kita sering mengerjakan sholat, sering menyempurnakan wudhu, maka kelak di akhirat tubuh-tubuh kita yang kena air wudhu insya Allah akan mengeluarkan cahaya yang itu akan menjadi pembeda di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang kedua yakni wa kasratul khuta'i ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Di sini adalah memperbanyak langkah ke masjid, yakni karena satu langkah ke masjid adalah akan menghapus dosa, dan satu langkah ke masjid akan menambahkan pahala. Kemudian amalan yang ketiga yakni wa intidarus shalah ba'das shalah fadzalikumur ribat, yaitu menunggu waktu salat yang pertama ke salat yang kedua. Maksudnya yaitu menunggu waktu isya. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggu waktu isya. Waktunya adalah pada maghrib. Kita beritikaf di masjid, kita berdiam diri di masjid, kita bertadarus atau berzikir kepada Allah sambil menunggu waktu sholat berikutnya. Yang demikian itu adalah fadzalikumur ribat, pahalanya seperti ribat. Ribat yakni adalah berjaga di perbatasan. Itu yang dilaksanakan oleh para pejuang Islam yang di medan perang sana. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kulluh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya setelah berjamaah, faka'annama qama nisful lail, maka dia seperti mengerjakan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kulluh, barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka dia seperti salat semalam suntuk. Kenapa di sini disebutkan salat isya dan salat subuh? Dikarenakan kebanyakan orang masih terlelap dalam tidurnya di saat sholat subuh, maka itu pahalanya semakin besar. Dan sedangkan waktu isya adalah waktu datangnya kantuk. Sholat isya dan sholat subuh adalah dua sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.